Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Pertama-tama saya atas nama Mind ID, kehormatan bagi kami untuk diundang di sini oleh KP Gama Sumut untuk hadir dalam talkshow tentang UMKM di Danau Toba dan pariwisata Danau Toba. Sebelumnya saya ingin menyapa saudara, kelihatannya kita kok hening sekali ya. Setahu saya tadi ada yang kurang, Pak. Salam di sini banyak sekali. Horas, menjoa-joa, joa-joa, yahobu, ahoy. Tepuk tangan dulu. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya kalau bicara formal mungkin para ahli-ahli di sini ada Bapak Profesor, ada PhD, saya nggak berani saya. Ada Bapak Profesor Yuhana Kirana Jaya. Mohon maaf nanti kalau saya salah bicara Pak, kebetulan saya bukan akademis. Saya adalah praktisi. Dan mungkin tadi Ibu moderator, ini Bapak ke Ibu Kah Martuani ini, kelihatannya kok namanya perempuan, tapi kok datang laki-laki gitu. Mungkin Ibu kita belum pernah ketemu. Bapak Ibu sekalian, saya sekarang berdinas di Mind ID, Mineral Industry Indonesia. Ini yang membawahi Inalum, Bukit Asam, PT Timah, Freeport, dan Antam. Begitu sangat pentingnya Danau Toba ini untuk kami Pak. Terima kasih Bapak Ketua Kagama. Kebetulan beliau ini juga adalah pejabat kami juga di Inalum. Inalum nggak Pak? Jadi terus terang Ibu Bupati Taput, hidup matinya kami Inalum itu tergantung Danau Toba. Saya ulangi sekali lagi, hidup matinya PT Inalum Tbk tergantung kawasan Danau Toba. Begitu pentingnya arti Danau Toba, makanya saya sampai diutus untuk datang di sini. Sebenarnya saya lebih berbahagia kalau datang Pak Nixon sebetulnya. Sebagai pemilik salah satu dari 7 kabupaten pemilik Danau Toba. Jadi Danau Toba ini yang kita bangga-banggakan sebagai destinasi the world class. Tapi ternyata masih bapak-bapak ini nggak akan berani ngomong kayak gitu. Tapi saya sebagai putra daerah berani saya mengatakan, mengkritik, autokritik bagaimana kita di sini sebagai pelaku usaha. Mungkin kalau Pak Ibrahim enggak, tadi bagus sekali bahasanya. Mohon maaf, kita indeks quality tourism masih rendah. Tapi kalau saya bahasanya pasti, bagaimana kita rendah? Mau lo ditawar 2 hal ini Son, dia jawab begini. Jangan kau tawar-tawar kalau enggak ada uangmu. Apakah itu menjadi destinasi wisata kelas dunia? Saya bertanya kepada Bapak Ibu semua. Dan ini tergantung kita. Kalau kita tidak aktif, saya ulangi, kalau kita tidak aktif menjadi pelaku usaha di Danau Toba ini, mohon maaf, 10 tahun lagi Bapak jadi penonton di sini. Mohon maaf, akan terjadi masalah sosial di sini. Tadi saya bahas berapa mangganya Nambero, 7.000. Manis lah. Bisa enggak 6.000? Bahkan tidak bisa. Juga kalau kamu enggak ada duit enggak usah tawar-tawar. Nah kita tanya,
Kalau para pembicara kebetulan bukan putra daerah nggak akan berani ngomong kayak gitu. Saya kebetulan adalah produk domestik, makanya saya berani ngomong. Tadi saudara-saudara saya, Pak Girsang segala macam panitia, saya juga bilang ini tanggung jawab kita bersama. Apakah kita menjadi tuan rumah di kawasan destinasi pariwisata Danau Toba atau sebagai penonton? Tepuk tangan dulu. Kalau tadi lancar-lancar aja, datar-datar aja. Sekarang yang datang nih ketua. Karena Pak Ibrahim, Pak Wihono, kami ini semua ketua. Tidak ada pelaksana di sini, semua ketua. Ketua ini, ketua itu, ketua itu. Makanya susah bekerja, semua ketua. Sebetulnya mohon maaf nanti sampaikan sama Pak Nixon Bu, saya akan marah sama 7 bupati itu kalau tidak peduli Danau Toba. Dan kami akan ketemu dan kami akan paksa mereka. Jangan cuma kita anggar jago bilang kami yang punya Danau Toba tapi kita tidak urus. Kita tidak ada yang peduli. Nah itulah kira-kira pengantar agak sedikit menyengit. Soalnya saya lihat ini jam-jam rawan agak ngantuk sedikit kah. Ini kalau ngantuk datar-datar aja nanti dipikir kereta api kah. Ini kebetulan Bapak Ibu sekalian saya ini sudah tugas dari Indonesia bagian timur sampai Indonesia bagian barat. 7 tahun di Aceh. 7 tahun di Palembang, di Metro Jaya 6 tahun, di Bangka 2 tahun, di Bandung 1 tahun, di Ambon 1,5 tahun, di Papua Barat 1 tahun, Papua Induk 1 tahun. Jadi lengkaplah sudah sebagai orang Indonesia dari Sabang sampai ke Merauke. Ternyata itu Bapak Ibu salah, harusnya dari Merauke sampai Sabang. Mengapa? Karena kami dorang itu duluan lihat matahari daripada Kamong. Kami lihat matahari duluan 2 jam sebelum bapak-bapak yang ada di Indonesia Barat. Itu lagu Indonesia dari Sabang sampai Merauke kita harus ganti. Dari Merauke sampai Sabang. Setuju kah tidak Bapak Ibu? Pasti enggak. Dan dalam moloneng marputaran pelan-pelan Bapak Ibu. Kau tidak setuju kah kakak bicara di sini? Adek kalau diam dulu. Ini saya Bu, kebetulan saya cepat beradaptasi, tapi nuansa timur saya masih banyak. Begitu juga lah kami di Papua. Sampai sekarang itulah masalah. Kami kaya, sangat kaya, tapi jadi penonton. Tadi saya bilang ada rekan-rekan saya dari Gajah Mada, saya bilang yang salah Gajah Mada juga. Tidak ada meluluskan ahli-ahli metalurgi di Indonesia. Sehingga ahli-ahli tambang kita yang kebetulan kami di bagian metalurgi, bagian tambang, kita datangkan dari luar negeri. Jadi mohon maaf Pak KP Gama, Ketua KP Gama, tolong disampaikan ini kepada Bapak Rektor. Visi dan misi Bapak Jokowi Presiden Republik Indonesia 5 tahun lagi Indonesia akan menghasilkan mobil listrik. Kalau soal ini nanti Bapak bisa baca. Ini tinggalkan sama panitia. Itu tim saya sudah merumuskan ini termasuk Pak Asnur sudah menyiapkan ini. Kalau cuma data-data kayak gini nanti saya tinggal. Kamu bisa baca baca sendiri saja. Sini kita bicara ini bicara keras. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya minta titip Pak, untuk Fakultas Pertambangan kita harus menghasilkan ahli-ahli metalurgi kelas dunia. Karena kita sekarang ke depan sesuai dengan visi dan misi Bapak Presiden, 5 tahun lagi Indonesia harus memproduksi mobil listrik. Dan mobil listrik ini komponennya ada 2 yang utama. 1 aluminium yang dihasilkan oleh Inalum.
Dan kedua, baterai litium yang akan kita produksi di Sulawesi. Kalau Danau Toba terganggu, maka kami dari Inalum tidur saja sudah, nggak ada listrik. Untuk itulah, maka kemarin saya audiensi dengan Bapak Gubernur Sumatera Utara. Dari peraturan Presiden tahun 61 tentang penyelamatan danau prioritas, kita disebutkan nomor 1 Danau Toba. Dan untuk itulah kita perlu payung hukum. Pelaksananya adalah gubernur dan bupati di wilayah kawasan Danau Toba. Mengapa Bapak Ibu? Danau Toba ini kita harus rawat sebagai karunia terbesar Tuhan untuk Indonesia, untuk Sumatera Utara, untuk 7 kabupaten di wilayah ini. Sebagai ikon kita untuk UMKM. Bapak Ibu yang sekalian yang saya hormati, saya pertama kita bicara dulu masalah lahan kritis di Danau Toba ini. Ini yang salah siapa? Tidak mungkin Pak Ibrahim datang penebang liar illegal logging di sini. Kita semua salah. Lanjut. Tidak ada kah? Operator? Yang lahan-lahan kritis, ini saya minta tolong ini. Kalau ini terganggu, UMKM juga terganggu. Tidak ada orang datang di sini, mohon maaf Pak Ibrahim. Dalam masa pandemik 2020, 1.100 dunia usaha, homestay, hotel, penginapan, wisma milik masyarakat di Samosir tutup dan tumbuh pohon ilalang. Mengapa saya tahu? Kebetulan saya mantan Kapolda Sumatera Utara, jadi saya tahu terlibat aktif dalam hal ini. Ini adalah yang warna merah ini adalah wilayah-wilayah kritis untuk kita. Masalah Danau Toba, dan inilah yang berpotensi menimbulkan masalah. Banjir, longsor seperti yang kemarin dialami oleh Kota Parapat. Kota sekecil ini banjir, siapa yang salah? Kita. Tanggung jawab bersama. Kemudian kualitas danau. Keputusan gubernur lanjut bahwa daya dukung Danau Toba dalam produksi ikan hasil dari keramba jaring apung itu hanya 10.000 ton per tahun. Tapi kenyataannya sekarang kita estimasi sampai 96.000 ton. Kira-kira kalau kualitas air kita Danau Toba ini menjadi rusak, orang mau nggak berenang-berenang di sini? Pulang dia sakit. Datang sehat, berenang di Parapat, berenang di Muara, berenang di mana, langsung sakit. Ini perlu waktu, tidak mudah memang. Dan ini kita harus semua terlibat, stakeholder, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, pelaku usaha, kita harus peka dengan ini. Dan kami berkepentingan dengan menjaga dan merawat kelestarian Danau Toba, kami juga terlibat aktif bagaimana mengurangi keramba jaring apung ini atau memindahkannya ke darat. Jadi kita akan bantu nanti Pak Asnurza, kita akan bantu lagi. Nanti kalau masalah UMKM kami ada juga datanya. Kemudian iklim global sangat mempengaruhi, curah hujan sangat mempengaruhi tentang Danau Toba. Jadi sampai saat ini 25 tahun terakhir Danau Toba permukaan airnya sudah berkurang 2,5 meter. Mungkin anak-anak kita tidak akan pernah lagi nanti berenang di Danau Toba. Nanti tinggal Pak Wihana, nanti kita tinggal pasang slide. Dulu di sini dulu ada Danau Toba, sekarang kering. Apakah itu mungkin terjadi? Bisa, kalau kita tidak arif, kita tidak wise menjaga dan merawat.
Tambah lagi Bu Nixon, kalau saya boleh saran kepada Bapak, seluruh rumah yang ada di Muara yang menjadi kewenangan Taput harus menghadap Danau Toba. Karena apa? Dari dapur dia cincang-cincang bawang, cincang ini langsung dibolokot tuh danau. Budaya kita harus dirubah. Jadi nanti saya akan berkeras kepada 7 bupati ini, nggak usah muluk-muluk. Seluruh rumah wajib menghadap danau. Unang murah-murah membelokkan sampah. Holan mangalopakan tek 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 tang laut. Teng tek tek tek. Jadi kalau dia dapurnya di sana setidak-tidaknya sulit dia membuang sampah. Yang kedua nanti kita akan minta bupati pemilik Danau Toba ini menyiapkan tong sampah. Sehingga bukan Danau Toba bukan tempat pembuangan sampah. Tidak, saudara. Kemudian pencemaran luar biasa. Konon ada media yang menulis Danau Toba itu bak toilet raksasa. Berenang di Danau Toba gatal. Jadi kudis. Ini siapa yang bertanggung jawab? Ya kita semua. Lanjut. Terus apa sih yang dilakukan oleh Inalum? Gitu pasti. Bapak-bapak, apa yang kalian lakukan? Ngomong tok. Kita sudah lakukan. Daerah tangkapan air kita harus perbaiki. Jadi dengan adanya peraturan presiden tentang penyelamatan danau prioritas ini, kita harus berkomitmen. Untuk itu lanjut, kami di Inalum kemarin saya baru cek di Paritohan, kita akan sekarang mengganti bagaimana supaya masyarakat terlibat aktif seperti motonya Gajah Mada ini, guyup rukun dan migunani. Yang terakhir migunani, kalau tidak ada artinya bagi masyarakat pasti ditebang. Maka kita hadirkanlah pohon aren. Bibit pohon aren yang sekarang tersedia di Paritohan itu ada 40.000. Saya sudah cek. Kenapa aren? Bapak pasti ada yang nanya. Satu, menjadi pelindung tanah. Dua, menjaga air. Yang ketiga, pasti ada yang bertentangan juga dengan saya. Pak Kapol, mantan Kapolda Bapak kan nanti Holanda minum tua malai. Betul. Tadi Pak Girsang sebagai sarjana ekonomi dari Gajah Mada saya bilang, jangan semua diproses jadi tuak, tapi menjadi gula aren. Tugas Bapak memasarkan aren ini ke luar negeri. Supaya masyarakat kita petani gula aren di daerah Danau Toba, adok kepengna. Unang ditawar kamu biasa dia gula aren non 12.000 Bapak, mahal kali unang indahamu. Supaya masyarakat petani aren kita mau bertani, unang sudah jadi kerja di Bank Mandiri lah aku. Siapa yang mau jadi petani Bapak? Terus terakhir kita beli gula aren dari Singapura. Pak Girsang ini harus kita komitmen ini. Kemudian beberapa waktu yang lalu kita sudah dengan Ihutani, dengan PTPN 3 sudah menyiapkan 280.000 bibit macadamia. Ini kacangnya Bapak Ibu harganya 500.000 per setengah kilo. Tentu pasti akan ada yang bilang, ini kenapa kita lakukan? Ini kita harus merubah pola. Jadi Inalum sekarang kita menyiapkan bibit kepada masyarakat, langsung dia tanam dan dia bermanfaat, migunani untuk dia. Kemudian kami juga siapkan tanaman mangga, tanaman kemiri, tanaman-tanaman keras untuk ditanam oleh masyarakat. Kalau Bapak nggak percaya,
nanti datang ke Paritohan, ada ini. Saya barusan dari Cana mengecek sebelum saya ke sini. Nanti seluruh bupati akan kami datangi satu-satu sekaligus ngancem. Jadi kalau tidak komit, kita juga bisa ancam. Kalau kita dong sudah datang baik-baik, dia ngantuk, kita ketok lebih keras. Kalau bupati tidak bertindak, memang susah kita. Dan otonomi daerah ini sekarang kekuasaan, kewenangan itu ada di tangan bupati. Dan untuk itulah perlu kita hadir di sini punya komitmen yang sama. Bagaimana menyelamatkan Danau Toba. Nanti berikut UMKM-nya. Selamat dulu Danau Toba, baru UMKM datang di sini berkembang. Kenapa? Ada orang datang ke sini. Bagaimana UMKM mau berkembang? Tak ada orang, sepi. Aduh kakak, dari Senin sampai Sabtu dong diam di rumah, tak ada orang. Tak ada kepeng lagi. Saya dapat laporan kemarin di tuk-tuk sudah nggak ada turis yang nginap. Mengapa? Sandal ditaruh di luar, sandal hilang, sepatu apalagi. Sisip dikit kamera hilang. Pasti bapak-bapak langsung menuding, polisi tak ada kasih itu polisi menjaga keamanan. Tudingan pertama pasti ke polisi. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini kelihatannya bicara kasar, enak kasar mai Pak Kapolda. Ya emangnya gua pikirin, saya orang sini kok. Kalau Pak Ibrahim tidak akan berani ngomong kayak gitu. Tadi makanya dia bilang beliau dengan santun sekali, indeks quality turisme kita masih rendah. Kalau saya bilang kita yang paling jelek, bukti. Kalau Bapak Ibu pertama melihat rumah makan, datang toiletnya bersih ke tidak? Pasti enggak. Saya pernah bertanya pengalaman pribadi saya. Saya ke toilet tanya wastafel, Dek, wastafelnya hidup atau enggak? Airnya kok enggak ngucur gitu. Dengan jawaban singkat, dia bilang begini, kau putarlah. Apakah ini the first class, world class, kelas dunia? Dan barusan saya cek di sini, di hotel ini, bintang 4 ini hotel. Saya coba melakukan random sampling. Saya tanya dengan KPG tadi, panitia di luar. Kau mau buktikan? Ya. Dek, toilet di mana? Dia tunjuk pakai hidung di sana katanya. Apakah ini kelas dunia, saudara-saudara? Tentu kalau Pak Wiono tidak akan berani. Kalau ngomong kayak gini Pak Wiono nanti kamu usir dia. Kalau saya mau kau usir, saya melawan bos, kau hona topar. Ini nggak usah kita bicara muluk-muluk turis kelas dunia lah, kelas ini enggak. Hal-hal yang sederhana. Dek, toilet di mana? Dia tunjuk pakai hidung sana. Kalau 2 kali kau tanya, dia bilang begini, kau bisa baca enggak? Saya mau tanya Pak Girsang, ini tugas siapa? Pertama Ibu Bupati Taput, ini Ibu karena Ibu mewakili Bapak, ada tadi asisten 2 kah? Mana si Malungun? Sudah pergi. Wah kau dapat lapor kau nanti, kau menghilang dari sini. Dorang dia pikir selesai, kayak ini saya sekaligus mengabsen ini. Masih ada Pak, asisten 2-nya masih ada. Nanti titip. Bu Bupati, kepala desa kita kirim ke Bali 2 hari saja. Tanya apa yang dia rasakan di Bali, bisa nggak kita lakukan di Toba seperti itu. Jadi nggak usah muluk-muluk, enggak. Di ini 2 kali ini sukun itu ridoko mau sodok kepeng munak tawar-tawar ini enggak. Bapak Ibu sekalian, ini
self autokritik untuk kita. Dan saya berani ngomong kayak gini karena saya putra daerah. Perubahan mindset itu tanggung jawab kita semua. Dan orang akan jera ke sini kalau kita perlakukan tidak baik. Dia menjadi corong nanti iklan tidak baik. Jangan ke Danau Toba, panipu. Jangan nginap di tuk-tuk, tukang pancuri. Solo pemago, apalagi handphone. Saya pernah cerita ini true story. Saya kebetulan dengan nyonya ke Bali, tertinggal anting. Sorenya ditelepon oleh humas, Bapak, Ibu, ada barang tertinggal. Kami mau antar atau Ibu yang jemput. Ini baru wisata kelas dunia. Di Joloni Bape Solok Mago. Ditanya 2 kali dia marah. Contoh. Mohon maaf Pak, saya boleh keras-keras kan Pak? Supaya jangan ngantuk, ini jam ngantuk ini, orang ini semua ngantuk ini. Minta sendok dong Dek gitu. Diantar. Dek, minta bisa enggak air agak hangat? 2. Ketiga kali kau suruh dia bilang begini. Kenapa enggak sekaligus? Banyak kali perintahmu. Kenapa begitu? Jawabannya, ai boru ni raja datang, anak ni raja yang boy suruhon. Tetapi nanti kalau orang Jawa Tengah datang di sini yang bekerja, kalian marah. Pasti marah. Dan itu pasti terjadi. Saya yakin itu. Sebentar lagi kita cuma penonton di sini. Bukti apa? Di sepanjang jalan UMKM di Tapanuli ini, saya sudah melihat tersedia ayam penyet dari Lamongan. Laku bos. Mau halak kita dodang adongon. Nanti kita akan tersingkir dan tersisi dari kompetisi ini yang semakin hari semakin keras. Sebelum itu mari kita siap. Sebelum itu mari kita rubah mindset kita untuk pelayanan. The customer is the king. Raja, pembeli adalah raja. Jadi tahap kedua yang kami lakukan nanti, kami akan ketemu, di samping sudah ketemu gubernur, kami akan datangi satu-satu para bupati supaya serius penanganan ini. Kemudian masalah jaring apung. Aquafarm adalah PMA. Kita sudah bicara bagaimana caranya. Kemudian para pelaku usaha jaring apung masyarakat, kita harus ada solusi. Solusi yang membuat berdampak hasil berguna untuk mereka. Sehingga harus kita beri jalan keluar. Jangan cuma aturan. Nanti kalau cuma aturan, yang ada adalah masalah sosial. Pasti mereka ribut, pasti mereka melawan. Kemudian saya sudah sampaikan tadi, kami akan menyiapkan bibit-bibit, jadi nanti kami akan koordinasi dengan seluruh wilayah di 7 kabupaten, khususnya di kawasan Danau Toba. Nah, kita masuk di UMK. Kebetulan saya bukan heavy saya ini Pak di dunia bisnis ini, tapi saya sudah disiapkan bahan dari Inalum. Ada 37 usaha menengah kecil di bawah asuhan PT Inalum. Ini Bu, ada istri Bupati Taput ini cuma 1 ini. 1 UMK saya bacakan, 2 di Simalungun, 4 di Samosir, 27 di Toba, 1 di Tanah Karo, 1 Taput, di Dairi kosong, Humbangas 2. Ini perlu menjadi atensi kita. Komunikasi. Kebetulan di sini Pak Asnur Sahni ada mewakili Inalum. Kita komunikasi dan semua harus dibangun komunikasi. Bagaimana caranya? Tentu tidak boleh fiktif. Kita harus real usaha ini. Masalah mitra binaan itu ada 224 orang mitra binaan. Dan ingat, ini harus utangnya harus bayar.
Nggak ada cerita nggak bayar. Kan ini akan digulirkan terus untuk pelaku-pelaku usaha. Lanjut. Nah, ini profil pinjaman yang diberikan oleh UMK dari Inalum. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya berbahagia telah menyampaikan pesan ini dan ini tanggung jawab kita bersama. Mari kita jaga Danau Toba ini sebagai karunia Tuhan untuk kita, untuk Tapanuli seluruhnya, untuk Sumatera Utara dan untuk Indonesia. Kalau bukan kita yang menjaga, terus siapa? Kalau bukan sekarang, terus kapan? Ini saya berani dengan keras seperti ini, dan karena kecintaan saya untuk Danau Toba, inilah yang menjadi dasar saya bicara di hadapan Bapak Ibu sekalian. Sebetulnya dari segi bisnis Pak Ibrahim saya tidak berbakat karena saya adalah seorang polisi, mantan polisi. Kebetulan sekarang diberikan kepercayaan sebagai komisaris independen di Main ID, dan mari kita wujudkan cita-cita Bapak Presiden untuk ke depan. Indonesia harus terlibat di dalam bisnis mobil listrik dan ujung terdepannya adalah Inalum. Mengapa? Karena 60% komponen mobil listrik itu adalah aluminium. Aluminium siapa yang menghasilkan? Ya Inalum dari kampung kita. Kalau Inalum supaya tetap bisa berusaha, bagaimana caranya? Pasokan air dari Danau Toba harus ada. Kalau Danau Toba kolaps, kalau Danau Toba kering, kami juga mati. Betul ya Pak Asnur saya? Jadi untuk itu nanti rekan-rekan dari 7 kabupaten pemilik Danau Toba ini kita akan secara berkesinambungan, kita ketemu, kita bicara, kita berkomitmen. Yang penting yang pertama adalah kita akan memberikan sesuatu tanaman bibit untuk kemakmuran masyarakat. Kalau tidak berhasil, tidak berdampak secara ekonomi kepada masyarakat, saya yakin masyarakat tidak akan pernah mendukung kegiatan ini. Dan untuk Bapak Girsang sebagai mantan dari Fakultas Ekonomi, Bapak tolong pikirkan bagaimana supaya menjual gula aren itu dikemas ke luar negeri, kita bisa ekspor supaya berdampak kepada perekonomian masyarakat. Bagaimana menghasilkan, bagaimana ini tanggung jawab kita bersama dari Dinas Perkebunan dan Pertanian. Bagaimana para petani kita meningkat penghasilannya, sejahtera dia, pasti tidak akan merusak alam. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau agak semangat saya menyampaikannya, karena itulah cita-cita kita, kecintaan kita untuk Danau Toba ini. Bagaimana supaya Danau Toba ini menjadi destinasi wisata kelas dunia, super prioritas. Berarti pelayanannya juga harus premium dan kita punya tanggung jawab bersama. Sekali lagi saya minta maaf kalau cara penyampaian saya agak berbeda dengan para narasumber yang lain. Bukan saya yang salah adalah panitia. Kenapa diundang saya? Tetapi saya juga akan membawa kata-kata orang bijak. Nasihat yang baik tidak cukup dengan kata-kata, tetapi dengan cambuk dan rotan. Cambuknya adalah hukuman. Kita harus punya hukuman kepada setiap pelanggar. Nanti masyarakat adat kita akan libatkan. Setelah kita tanam bibit, mereka rawat, kita biayai. Mereka rusak, kita harus hukum. Mungkin Bapak Ibu sekalian itu yang bisa saya sampaikan. Dan ini Siregar, pasti ada yang bilang, wah ini kesombongan parsial. Kebetulan Bapak itu marga Siregar. Joint Operation Center dedicate
in memory of Harry Siregar. Ini jejaknya saya temukan di Tembagapura, Freeport. Tahun 70 Harry Siregar sudah ikut. Berarti sudah ada Bangso itu di sana tahun 70 coy. Masa di Danau Toba kita tidak bisa? Harry Siregar sudah membuktikan tahun 70 ada di Tembagapura, Freeport. Karena beliau meninggal dalam tugas maka diabadikan namanya di kantor Joint Operation Center Harry Siregar. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, saya minta maaf. Dan memang begitulah Pak Ibrahim, nggak bisa dirubah jadi orang Jawa, harus halus, baik-baik, santun. Kebetulan ya aslinya memang seperti itu. Sekali lagi saya minta maaf, terima kasih kepada Ketua KP Gama Sumut yang telah mengundang saya, memberikan waktu untuk bicara depan ini. Dan semua ini kita wujudkan untuk Danau Toba yang lebih hebat sebagaimana cita-cita Bapak Presiden sebagai destinasi wisata kelas dunia. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, terima kasih banyak Bapak Irjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Martuani Sormin Siregar, MSI.